Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Boleh bersyukur di malam hari ini. Ketika terpanggil oleh Tuhan untuk ada dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Jemaat kita, Jemaat Kinamang Kiawak. Di tahun 2024 ini tentunya mengawali perayaan-perayaan menyambut Natal yang ada dari kolom 1 sampai kolom 13, bahkan Bipra, lansia, baik rayon dan lain sebagainya. Bagi kami sebagai pelayan khusus, ini merupakan perayaan menyambut Natal yang kedua. Karena kemarin hari tepatnya 1 Desember kami ada dalam perayaan menyambut Natal, sekaligus juga perjamuan kudus pelayan khusus sewilayah Kawangkoan di Ebenezer Talikuran. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang dikutip oleh Nina Met yang berkata, kalau bosan dengan harapan palsu, pergilah ke Bekasi, karena di sana ada harapan yang indah. Tetapi jika harapanmu tidak lagi indah, maka pergilah ke Tangerang, karena di sana ada harapan kita. Dan jika kemudian di sana kita kehilangan harapan, cobalah kita balik ke Bekasi. Sebab di sana masih ada harapan baru. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ungkapan harapan yang digunakan atas pembicaraan tadi dengan nama lokasi itu dia mau menyatakan tentang nama lokasi atau perumahan dari daerah, suatu daerah. Akan tetapi saudara-saudaraku, sebenarnya inilah yang menjadi harapan setiap manusia dalam kehidupan yang sementara dia jalani ketika dia ada dan dihadirkan oleh Allah di dalam dunia ini. Sebagai orang tua, maka kita pun memiliki harapan-harapan tertentu bagi anak cucu kita. Agar mereka boleh berhasil, mereka boleh sukses. Seorang pekerja kita pun berharap agar supaya segala pekerjaan dan cari juang yang kita lakukan, maka itu pun membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai pelayan khusus juga kami punya harapan. Kiranya pelayanan yang kita lakukan di tahun 2024 ini benar-benar menghadirkan berkat dan sukacita bagi jemaat yang kita layani. Sebaliknya juga sebagai jemaat, kita pun berharap bahwa segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, dalam kerja kita, dalam usaha dan mata pencaharian pun, maka kita percaya kita pun menikmati hasilnya. Dan itulah kerinduan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Allah sendiri. Sekalipun terkadang pun harapan itu tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ini. Nah, inilah yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan Allah dalam kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 tadi. Suatu doa dan pengharapan mesianis di muka bumi ini. Suatu doa pengharapan tentang Sang Raja Mesias yang dicita-citakan umat Israel berasal dari keturunan Raja Daud. Mazmur ini saudara-saudaraku mula-mula digunakan saat raja baru yang naik takhta. Namun lama-kelamaan kemudian doa ini menjadi termin untuk melihat hasil pemerintahan raja dan mengingatkan dia tentang cita-cita yang belum terlaksana. Oleh karena itu saudara-saudaraku,
Kita melihat dari awal firman Tuhan Allah ini dalam ayat 1 sampai ayat 4 tadi mengungkapkan kira Tuhan memberikan hukum dan keadilan kepada raja, sehingga dengan keadilan yang berasal dari Tuhan mereka menjadi raja yang benar mampu untuk mengadili seadil-adilnya berdasarkan pada kehendak Tuhan Allah sendiri. Dan ternyata tidak hanya sekedar bisa mengadili, saudara-saudara, tetapi juga mereka diharapkan bisa membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan tentunya kalau bicara tentang orang yang tertindas adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang tanpa memiliki milik pusaka, atau orang yang mengalami suatu tekanan, suatu penderitaan hidup yang mereka alami, agar mereka bisa membebaskan orang-orang seperti itu. Selanjutnya dalam ayatnya yang kelima sampai ayat 7 firman Tuhan, maka pemazmur mengungkapkan kiranya raja itu berhasil dan sukses. Dan hal ini dimulai dengan ungkapannya, kiranya lanjut umurnya, sehingga sang raja dapat menjadi alat berkat yang diibaratkan seperti hujan yang turun dan seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Yang akhirnya, saudaraku, pemazmur mengungkapkan bagian akhir dari firman Tuhan dalam ayat 8 sampai ayat 11 dikatakan bahwa kiranya raja dihormati bangsa-bangsa. Bahkan ayat 8 dikatakan, ayat 9 dikatakan, penghuni padang belantara dan musuh-musuhnya berlutut dan di hadapannya serta mencilat debu. Kemudian ayat 10 dan 11 dikatakan, kiranya raja-raja lain membawa persembahan bahkan menyerahkan upeti, serta semua raja akan sujud dan semua bangsa akan menjadi hambanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur lewat kebenaran firman Tuhan Allah ketika dia mendoakan dan mengharapkan pemerintahan itu baik, maka kita pun sebagai warga gereja, setelah kita baru saja melewati pemilu kada Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pun Kabupaten Minahasa yang kita cintai, maka kita percaya dan kita berharap, kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita benar menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan kita pun berharap agar lewat kepemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan bisa menghadirkan kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan berkat bagi semua masyarakat yang di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pun Kabupaten Minahasa. Kita pun berdoa, bahkan berdoa supaya pemimpin kita yang baru nanti benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak akan mutarbalikkan sebuah kebenaran. Jangan sampai itu hitam nanti menjadi putih, atau putih menjadi hitam, dan lain sebagainya. Bukan lagi undang-undang kitab undang-undangan perdata, tapi undang-undang bilang kalau ada uang habis perkara. Tidak seperti itu, saudara. Dan pengharapan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Allah tidak hanya berhenti dalam kehidupan kita dengan kalian, tapi juga damai sejahtera Allah pun akan ternikmati bagi kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan Allah sendiri. Dan pengharapan inilah yang kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Lewat kelahiran Sang Juru Selamat kita, Raja Damai, Yesus kalian datang ke dalam dunia untuk apa? Menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, membela orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang mengalami kesengsaraan yang tidak dibalas dengan kebenaran mereka. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Sehingga yang waktu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai mengisi hidup kita ini, dia menggapai segala harapan dan impian kita berdasarkan pada kehendak, jangan ikut terlampau mau, terlampau pikiran sedih dalam hidup kita. Karena terkadang terlalu berharap lagi kepada Allah
untuk mengapai masa depan kita. Terkadang banyak orang-orang perjamaah yang berharap pada kekuatan lain, berharap kepada orang lain, tapi akhirnya jatuh pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu lihat perayaan menyambut Natal, perayaan yang sering dan berulang kali kita lakukan 1 tahun sekali. Jangan karena prinsip 1 tahun 1 kali, habis kalau habis. Memang merayakan Natal merupakan kesempatan bagi kita, tapi bukan kesempatan bagi kita untuk menjadi hamba dosa. Tapi momen merayakan merupakan kesempatan untuk apa? Menampilkan kehidupan kita yang benar-benar punya karakter Kristus dalam hidup kita ini. Asik wa 1 tahun 1 kali, biar tarika-rika di got. Siapa pendeta pegot? Natal adalah sebuah kesempatan, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita mampu menampilkan kehidupan yang benar-benar mengagungkan, memuliakan nama, menciptakan damai dan sukacita. Jangan Tuhan hanya mampu berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang bagi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, tapi di keluarga hancur. Mulai malayang tu belangan goreng, mulai tu malayang apa, tu piring, tu lepe, tu sondo, karenanya tidak tak iko mau. Suami mesti batuntut pak istri, pokoknya mah tu doi susu pengana. Pokoknya kita tahu di meja mesti ada bir. Istri mulai lagi batuntut pe suami. Pokoknya pak kita mesti ada baju babak. Biar tuh suami so babak belur. Paksa pak suami mesti baju babak. Anak-anak lesu mulai batuntut, mama dan papa pokoknya mesti ada baju. Natal pertama, Natal kedua, belum tuh mau pasiat akang. Terkadang karena ketututan yang belum apa yang kita capai dan akhirnya damai soalnya tidak ada lagi. So pakai baju babak, so ada bir, so segala macam di atas meja, so baju bar dan lain sebagainya, akhirnya hilang sukacita. Bagaimana kita menampilkan kehidupan kekristenan yang diperkenankan oleh Tuhan kalau cara-cara hidup kita ini diam seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama dia ungkapan FB Kang, saya bilang begini, bini so pirang, laki solo siang, bini so glowing, laki so kuning, bini so kamantos, suami so mampus. Inikah makna Natal yang diharapkan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah? Padahal kelahiran menandakan kerendahan hatinya. Begitu juga kita merayakan dalam kerendahan kita apa adanya. Mar bilang 1 tahun toh 1 kali. Pokoknya mesti ada brenebon, biar ada bon. 1 tahun 1 kali. Pokoknya mesti bakang babi utang, marnya nak jak utang. Sini mengajarkan kepada kita sebagai orang bangsa betapa pentingnya memaknai arti sebuah kasih dan pengorbanan yang Tuhan nyatakan bagi kita dunia ini. Karena Natal identik adalah kasih Tuhan. Natal identik dengan pengampunan dosa dari Tuhan. Natal identik dengan damai. Jangan nanti baku damai kalau sebulan Desember. Oh mesti baku baik koma. Anak-anak dulu ada baku family mama-mama dan papa-papa mesti minta ampun komang biar cuma bulan Desember.
Semulai lagi minggu kedua Januari, semulai baku marah. Sebenarnya damai yang ingin kalau damai mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu mesti baku-baku baik, baku-baku, bukan nanti di Natal. Ada suami istri nanti baku berdamai, kosong ada pepala. Karena banyak keluarga Kristen mampu menghadapi diri mereka. Apanya? Nanti berdamai, nanti kalau sopo pendeta. Nanti berdamai kalau ada di meja hijau. Mari orang tahu itu apa sebenarnya harus kita terapkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, perayaan Natal yang kita mulai di malam hari bukan saja lewat korban dan sebagainya. Mari benar-benar dipersiapkan. Bukan hanya persiapan jasmani mau makan di atas meja disiapkan. Nak mau larang pendeta, nak mau larang. Kalau ada ketu. Sentrompe anak-anak saja, terompe suami istri, orang tua mau merayakan ulang tahun, terus siap segala macam. Apalagi yang hari ulang tahun adalah raja di atas lah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi jangan sampai orang ada pemaksaan dalam hidupnya, hanya soalnya ada sukacita. Penatua dan dia akan soator apa ada dorima mau makan di malam, mau makan malam di rumah, bawa jo saya pindah meja di kolom di perayaan Natal. Karena gengsi nih mau bawa telur goreng. Akhirnya sudah dia ken penatua kan begitu tuh. Saya katakan bahwa tidak melarang persiapan apa yang kita siapkan. Mau dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak mau larang. Yang penting ada doi. Yang penting punya kemampuan, jangan cuma karena itu semulai gale sana, tutup lubang, masuk di lubang. Tuh tidak mampu kendalikan diri tuh. Gale lubang di sana, gale tutup lubang di sana, gale lubang di sana, tutup lubang di sana, kok masuk lubang? Mati. Karena tidak mampu dalam emosi tuh. Karena semua berpikir yang terbaik, tapi tidak selamanya harapan itu menjadi kenyataan yang saya katakan tadi tuh. Mari sebagai gereja orang yang percaya di hadapan Tuhan Allah sendiri, mari kita maknai perayaan menyambut Natal ini diam. Dengan kembali kita menjadi eksistensi kita sebagai orang-orang percaya yang dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita ini. Mari kita menjadi pemimpin-pemimpin. Mulai dari kehidupan keluarga kita, bahkan jemaat yang sementara kita layani dalam hidup kita ini diam. Kita mendoakan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan bahkan kesejahteraan bersama. Momen perayaan menyambut Natal ini mengingatkan kepada kita semua untuk terus berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Jangan pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Rayakan Natal dalam kesederhanaan kita. Tuh? Jangan cuma karena paksa akhirnya sesuatu yang saya akan berulang kali tidak akan terjadi dalam hidup kita ini. Sebagai umat kepunyaan Tuhan Allah sendiri, marilah kita terus membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan lewat doa kita. Dan doa bisa mengubah segalanya dalam hidup kita ini. Doa dalam iman kepada Tuhan Allah sendiri. Sampaikan permohonan kita, bahkan keluh kesah kita di hadapan Tuhan Allah sendiri. Karena dia hanya sejauh doa dalam hidup kita ini. Yakin dan percaya kata firman Tuhan, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya kuasa Tuhan dan doa yang kita sampaikan akan berlaku dalam kehidupan kita ini. Sehingga perayaan pada menyambut Natal ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan terpancar lewat kehidupan dan kehadiran kita dimanapun kita pergi dan berada. Selamat menyambut Natal 25 Desember tahun 2024 dan menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.